berhasil menyala. Setelah menguji keseluruhan efek generator, Xiao Li juga segera mulai merapikan kabel. Terlihat dia menggantung kabel sepanjang jalan kecil di samping, mengulurkan kabel itu hingga ke dalam rumah barunya. Setelah memasang stop kontak dan perlengkapan lampu, rumah baru Xiao Li juga berhasil memasuki era listrik. Melihat langit semakin gelap, maka Xiao Li bermain sebentar dengan anjing kampung di rumah baru. Kemudian dia tertidur dengan tenang. Ketika bangun di pagi hari berikutnya, mempertimbangkan bahwa di alam liar tidak bisa lepas dari masalah memasak dengan api, maka Xiao Li mengumpulkan banyak batu dari kejauhan, berencana untuk membangun perapian untuk memasak. Namun karena seluruh tempat berlindung terbuat dari kayu, oleh karena itu sebelum tungku resmi dipasang, perlu menggunakan air mata air dicampur dengan tanah, untuk mengolah banyak beton dari bahan alam. Hanya dengan mengatur lapisan isolasi tahan api di bagian bawah, barulah dapat menghindari risiko kebakaran di rumah baru. Setelah menyelesaikan pekerjaan dasar pencegahan kebakaran, sekarang bisa mengambil batu-batu yang sebelumnya dikumpulkan. Sepanjang lapisan isolasi yang sudah dibangun di bawah, ditumpuk ke atas lapisan demi lapisan. Setelah memasang cerobong di bagian atas tungku, Xiao Li dengan sabar menyalakan api unggun di dalam. Melihat cerobong di atas mengeluarkan asap dengan lancar, selanjutnya bisa mulai memasak hidangan lezat. Hidup di alam liar harus tahu memanfaatkan sumber daya di sekitar. Di jauh, kolam ikan terdapat bahan makanan yang lezat. Xiao Li juga memilihnya sebagai makan malam hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia berhasil menangkap beberapa ikan nila. Sedangkan yang berukuran kecil, ia mengembalikannya ke rumah untuk mencari ibunya. Kemudian Xiao Li membersihkan sisa bahan makanan yang ada. Kemudian ia memasukkan ikan ke dalam wajan besi dan mulai menggoreng. 2 menit kemudian, ikan-ikan kecil sudah digoreng hingga berwarna emas. Xiao Li juga mulai menikmati makan malamnya hari ini. Untuk rasa, saya tidak bisa menghakimi. Karena saya tidak mencobanya, jadi saya tidak bisa berkata adil. Dan dengan selesainya pekerjaan sehari lagi dengan lancar, Xiao Li juga mengambil kantong tidur dari ranselnya. Lalu ia tidur dengan tenang. Membangun tempat berlindung adalah proyek yang kompleks. Melihat sudah 6 bulan berlalu, rumah baru juga baru saja menyelesaikan pembangunan fasilitas dasarnya. Untuk membuat dirinya lebih nyaman tinggal, Xiao Li memutuskan untuk membuat tempat tidur besar dari kayu solid. Sebagai murid tertutup yang dikurung oleh Luban, Xiao Li sudah mahir menggunakan struktur sambungan kayu tanpa paku. Terlihat ia terlebih dahulu membuat alur di atas kayu gelondongan. Kemudian ia menyatukannya dengan papan kayu yang telah disiapkan sebelumnya, membuatnya menjadi rangka dasar tempat tidur kayu. Setelah itu, Xiao Li membuat kepala tempat tidur dengan cara yang sama. Kemudian, Xiao Li memindahkan semuanya ke dalam ruangan. Sekarang hanya perlu menggunakan paku besi untuk menyambungnya dengan baik, dan mengencangkan rangka dasar lantai papan tempat tidur di tengah. Dengan begitu, dia bisa membuat sebuah ranjang kayu solid yang cukup megah. Melihat hasil dari furnitur pertama sangat bagus,